彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到。又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Sebuah ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur. Guntur keras bergema di langit, menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di tanah terbuka untuk mengangkat kepala mereka karena terkejut. Mereka hanya bisa melihat bahwa api ungu tua telah menjadi seperti padang rumput. Sosok manusia yang tersembunyi di bawah gugusan api ungu tua akhirnya terungkap setelah api telah diusir. Kekuatan menakutkan yang secara instan meletus mengalir ke tubuhnya dengan cara seperti kilat. Segar darah segar berwarna merah terang terlontar di depan mata sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh menjadi seperti burung dengan sayap patah saat turun dengan lemah dari langit. Tubuh dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan tertegun di tanah terbuka. Ketika itu masih sekitar beberapa puluhan meter dari tanah, Yun Shan yang agak suram menghadap ke atas panggung pernikahan akhirnya melambaikan lengan bajunya. Pasukan menerima tubuh dan perlahan mendarat di tanah. Ekspresi Guhi pucat putih ketika dia mendarat di tanah. Sudut mulutnya dipenuhi jejak darah. Beberapa perasaan tertekan ada di matanya. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan menakutkan yang Xiao Yan telah melepaskan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dia terima. Selain itu, ia jelas merasakan bahwa Xiao Yan diam-diam menarik beberapa kekuatan sebelum yang terakhir melepaskan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan besar Gu bahkan akan mengalami kesulitan mempertahankan hidupnya hari ini. Paling tidak, dia terluka parah. Banyak tatapan di sekeliling memandang Guhi yang berwajah pucat di sisi yang berlawanan. Tempat itu langsung benar-benar sunyi. Semua orang saling memandang. Kejutan yang masih ada di mata mereka menyebabkan mereka masih kesulitan menerima kenyataan. Kamu telah menang. Semua orang di tanah terbuka tercengang ketika mereka mendengar Guhi secara pribadi membuka mulutnya untuk mengaku kalah. Mereka bisa membayangkan berapa banyak pukulan kekalahan yang besar mempengaruhi Guhi. Aku tidak akan campur tangan dalam masalah antara kamu dan Sekte Misty Cloud hari ini. Guhi tiba-tiba tersenyum. Tatapannya segera menyapu ke arah Yun Yun, yang diam-diam berdiri di bawah panggung pernikahan. Tubuhnya bergetar dan jubah pernikahan, yang dibuat dengan hati-hati dirusak sedikit demi sedikit sebelum akhirnya berubah menjadi serpihan yang tersebar di tanah. Yun Yun, mungkin pilihan kamu benar. Yun Yun terdiam saat dia melihat senyum pahit Guhi. Guhi memiliki kebanggaan ekstrim jauh di dalam tulang-tulangnya. Orang bisa membayangkan pukulan seperti apa yang dia terima setelah dikalahkan oleh Xiao Yan untuk membuatnya mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak mengatakan kata lain saat ini. Itu hanya beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak mengalami banyak cedera serius. Guhi melambaikan tangannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan memandang Yun Shan di panggung pernikahan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, pemimpin Sekte Yun Shan, Guhi telah hilang hari ini dan harus melakukan seperti yang aku janjikan. Namun, jika ini adalah apa yang kamu andalkan, leluhur ini akan memberitahu kamu bahwa kamu pasti tidak akan dapat turun dari Gunung Misty Cloud hidup-hidup. Yun Shan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bahkan aura elit Douzong sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius saat dia merasakan aura megah yang melonjak keluar dari tubuh Yun Shan. Orang ini memang jauh lebih kuat daripada dia 3 tahun lalu. Suasana di Sekte Misty Cloud segera menjadi tegang setelah Yun Shan padat, tangisan dingin terdengar. Angin musim gugur melewatinya, mengangkat beberapa daun yang jatuh karena membawa niat membunuh yang dingin yang menyebabkan seseorang secara tidak sadar meringkuk tubuh seseorang.
Tetua Sekte Misty Cloud yang dengan serius menunggu di seluruh Sekte Misty Cloud sejak beberapa waktu yang lalu perlahan-lahan mengungkapkan sayap Douki di punggung mereka setelah mendengar tangisan dingin Yunshan. Mereka menggerakkan tangan mereka dan senjata tajam yang berisi kilau dingin melompat keluar. Banyak tindik mata bercahaya menembak kerumunan manusia di langit yang memiliki barisan yang sama kuat. Xiao Yan melihat wajah Yunshan yang samar-samar membawa senyum biadab. Sudut mulutnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan pekat. Dia melirik ke arah Yun Yun di samping panggung pernikahan yang wajahnya menjadi gelisah karena suasana pertempuran sebelum dengan lembut mengatakan, "Yunshan, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata ganas seperti itu. Anjing tua, kamu telah menyebabkan ayah aku hilang dan menghancurkan klan Xiao aku. Sekte Misty Cloud dan aku sudah dalam keadaan di mana tidak akan beristirahat sampai paroki lain. Hari ini, entah Sekte Misty Cloud kamu dieliminasi dari Kekaisaran Jia Ma atau aku, Xiao Yan, akan mati di sini." Yunshan sangat marah karena berulang kali disebut anjing tua oleh Xiao Yan bahwa sudut mulutnya bergetar. Kata-kata Yunshan juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia benar-benar menyadari keberadaan Yao Lao. Sepertinya anjing tua ini berkolaborasi dengan Aula Jiwa. Sepertinya hari ini, dia harus ekstra hati-hati. Aku akan secara alami menyelesaikan masalah ayah aku. Namun, sebelum ini, aku harus menghabisimu, anjing tua. Xiao Yan secara bertahap menenangkan fluktuasi dalam hatinya. Sebuah douki yang kuat secara bertahap melonjak ke telapak tangannya saat dia perlahan berbicara. Yunshan tersenyum. Namun, sebuah aliran kegelapan dingin merembes dari senyumannya. Dia melambaikan tangannya yang besar dan berbicara dengan senyum padat. "Kali ini, aku akan menyebabkan klan Xiao kamu benar-benar menghilang dari Kekaisaran Jia Ma. Membunuh." Tetua dari Sekte Misty Cloud menolak untuk kalah oleh momentum menyerang kelompok Hai Bodong. Mata mereka menunjukkan kilau yang keras saat mereka mengeluarkan teriakan yang keras. Di bawah banyak tatapan kaget dari bawah, mereka mengedarkan douki di dalam tubuh mereka hingga ekstrim sebelum menyerang ke depan dengan kasar. Kedua formasi menakutkan itu langsung bertabrakan di langit. Xiao yang ditunda sendirian di udara di luar lingkaran pertempuran yang kacau. Tidak satupun tetua Sekte Misty Cloud datang untuk menyerangnya. Ini karena mereka tahu bahwa mereka siap untuk meninggalkan orang ini ke Yunshan untuk menetap secara pribadi. Tatapan Yunshan menyapu pertempuran yang sangat intens di medan perang sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam di langit, yang telah melipat tangannya bersama. Dia tersenyum dingin sebelum melangkah maju. Ketika dia berjalan menuju tepi panggung pernikahan, dia tiba-tiba melirik Yun Yun di bawah sebelum menangis dengan dingin ke murid Sekte Misty Cloud di samping, peduli dia dengan baik. Douki dalam tubuh Xiao yang tiba-tiba menjadi kekerasan setelah teriakannya terdengar. Bersamaan dengan itu, auranya tiba-tiba melonjak pada saat ini juga. Xiao yang secara bertahap menjadi dingin dan tenang setelah mendengar kata-kata dingin Yunshan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kuat douki hijau giok meringkuk dan bangkit dari tubuhnya seperti nyala api dan segera membungkus seluruh tubuhnya di dalam 3 perubahan misteri api langit. Dia tidak menggunakan ini sejak Xiao yang keluar dari bawah tanah Akademi Jianan. Saat ini, Heavenly Flame di dalam tubuhnya bergabung dari Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Kekuatan teknik rahasia ini dapat diperoleh sepenuhnya tergantung pada kekuatan api surgawi. Oleh karena itu, sekarang Xiao Yan sekali lagi menggunakannya. Kekuatan yang meningkat secara alami jauh lebih besar daripada saat dia menggunakannya saat itu. Kembali ketika Xiao Yan berada di dalam kelas Do Uling, ia dapat mengandalkan teknik rahasia ini untuk bertarung dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan orang lain di puncak kelas Do Uling atau bahkan ahli Do Wangs. Oleh karena itu, setelah dia menggunakan 3 perubahan misteri api langit, kekuatan di permukaannya tidak lagi kalah dengan seorang bintang 4 atau 5 elit Do Huang. Menambahkan ini ke dalam keunikan, mantra api, serta tubuh fisiknya yang disempurnakan oleh banyak obat spiritual, kekuatan yang kuat dari doukinya bisa melepaskan sudah cukup untuk bersaing dengan seseorang di puncak kelas Do Huang. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan penguasa Xuan yang sangat besar muncul di telapak tangannya. Beban berat menyebabkan tangan Xiao Yan tenggelam sedikit sebelum dia cepat pulih. Setelah bertahun-tahun membiasakan diri, berat dari penguasa Xuan tidak menimbulkan banyak hambatan bagi Xiao Yan. Efeknya adalah superimposisi. Yang disebut superimposisi adalah seperti yang disarankan namanya. Itu untuk tumpang tindih 2 hal yang berbeda bersama-sama. Ini adalah kasus untuk teknik Dou terbang. Setelah kekuatan seseorang telah mencapai kelas Do Wang, seseorang akan dapat melapiskan 2 jenis sayap bersama-sama.
Kecepatan yang dapat dihasilkan oleh superimposisi ini secara alami jauh melebihi sepasang sayap Douki yang biasa. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ia mengkonsumsi cukup banyak Douki. Jika itu digunakan untuk menutupi jarak dengan cepat, kecepatan itu akan benar-benar memungkinkan seseorang untuk merasakan apa yang disebut mengejar bintang dan bulan. Superimposisi sayap itu mirip dengan 3 perubahan misterius karena itu juga ditampilkan oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya setelah kekuatannya melambung tinggi. Namun, kejutan yang ditimbulkan oleh superimposisi ini bisa sedikit terlihat dari kejutan yang muncul di wajah Yun Shan. Seseorang bisa dengan tanpa berkata-kata mengatakan bahwa dengan superimposisi sayap dan teknik tingkat kelincahan tingkat kelas di seperti gerakan 3000 petir, kecepatan Xiao Yan akan sekali lagi melambung ke tingkat yang baru. Suara rendah, dalam ditularkan dari mulut Xiao Yan. Angin di tinjunya tiba-tiba melonjak dan kekuatan yang menakutkan adalah sesuatu yang menyebabkan. Bahkan seseorang kemampuan Yun Shan menaikkan sedikit alisnya. Kepalan Xiao Yan membawa kekuatan yang menakutkan karena dengan keras menghantam cairan energi kental. Keduanya bertabrakan dan hanya mengeluarkan sedikit suara. Kekuatan yang menakutkan di tinju Xiao Yan dengan cepat tersebar seolah-olah ditelan sepenuhnya. Kamu sudah menggunakan langkah ini 3 tahun lalu. Yun Shan tertawa dingin ketika melihat kejutan yang melintas di wajah Xiao Yan. Langkah serupa ini juga bisa membuat kamu merasa tidak nyaman. Xiao Yan juga tertawa dingin. Lengannya tiba-tiba melintir dan suara retak tulang dengan cepat dipancarkan. Tinjunya bergetar hebat. Xiao Yan merasakan tekanan yang tidak biasa perlahan-lahan menyebar dari tubuh pembentuk setelah suara dingin Yun Shan perlahan terdengar. Di bawah tekanan ini, aliran kuat Douki di dalam tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda melambat. Douki hijau tua yang seperti cairan itu benar-benar melilit tubuh Yun Shan. Berulang kali Douki memancarkan cahaya samar. Beberapa fluktuasi bahkan muncul di udara sekitar di bawah cahaya ini. Yun Shan memang layak menjadi elit sejati Douzong hanya dengan aura yang cukup untuk menciptakan adegan seperti itu. Tekanan kuat yang perlahan-lahan menyebar dari tubuh Yun Shan seperti semburan air juga menarik perhatian dari medan pertempuran yang kacau di langit, dan orang-orang di tanah terbuka di bawah ini. Segera, banyak tatapan kaget dan tidak pasti tertembak keluar. Meskipun mereka cukup berjauhan, sebagian besar orang yang hadir bukanlah orang biasa. Penglihatan mereka secara alami sangat tajam. Oleh karena itu, mereka mampu melihat jejak kepalan merah terang di dada Yun Shan sekilas. Mereka tanpa sadar sedikit kaget. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan telah menjadi agak tidak biasa. Itu tidak terduga bahwa itu orang ini mampu meninggalkan cedera pada tubuh Yun Shan dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tampaknya pukulan ini tidak benar-benar melukai Yun Shan setelah mereka melihat auranya, hanya bisa mengubah Douzong dengan cara ini sudah cukup untuk membuat banyak orang tercengang. Hai Bodong memaksa seorang elit Dou Huang dari sekte Mystic Cloud di depannya dengan pukulan sebelum dia menemukan waktu untuk melihat medan perang. Itu. Dia merasakan niat membunuh yang merembes keluar dari tubuh Yun Shan dan ekspresinya juga menjadi serius. Xiao Yan mungkin telah menyebabkan Yun Shan sedikit kehilangan sebelumnya tetapi dia juga jelas telah membuat marah orang tua ini. Dari penampilan-penampilan yang terakhir ini, dia jelas berencana untuk menggunakan kemampuan sejatinya untuk membunuh Xiao Yan. Orang ini. Aku sudah mengatakan kepadanya bahwa itu baik-baik saja selama dia menunda Yun Shan. Tangan Yun Shan hanya bergetar ketika keduanya bertabrakan. Kulit di lengannya dipelintir aneh, menyelesaikan kekuatan di kepalan Xiao Yan. Cakar tangannya tampak seperti ular berbisa yang membuka mulutnya karena dengan kejam menggigit tinjunya. Kuku tajamnya membawa beberapa jejak darah, berwarna merah terang. Hasil ini adalah karena Xiao Yan memiliki tubuh yang kuat dari perlindungan Douki, jika telah menjadi orang biasa. Sepertinya seluruh kepalan tangannya akan terputus. Rasa sakit yang ditularkan dari kepalan Xiao Yan menyebabkan matanya berkedut. Namun, dia tidak panik meski sedikit. Dia memutar tinjunya dan 5 jari itu menyebar, berubah dari pukulan ke dorongan karena memblokir serangan yang dia terima dari Yun Shan. Bahkan Yun Shan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kaget, ya, ketika dia melihat jarak dekat dan berlatih jarak jauh yang canggih ini. Dia segera tersenyum dingin karena kedua tinjunya menyerang. Selama serangan ini, ia kadang-kadang menggunakan telapak tangannya, kadang-kadang menggunakan tinjunya, atau kadang-kadang menggunakan cakar. Berbagai posisi menyerang semuanya berada di ujung jari Yun Shan. Mata Yun Shan menyipit sedikit saat dia melihat cahaya penguasa giok hijau yang dengan cepat diperbesar di matanya sebelum dia menjerit dalam-dalam.
Ketika seruan mendalam Yun Shan terdengar, pancaran di telapak tangannya tiba-tiba diperbesar dan sebuah tangan besar, puluhan kaki lebar, aneh muncul. Akhirnya, itu membawa angin kencang saat itu dengan kejam dan dengan marah menghantam cahaya penguasa. Yun Shan segera tertawa dalam kemarahan ketika melihat bahwa pihak lain benar-benar berani menyerang dari depan. Dia segera mengulurkan tangannya, dengan cara yang seperti kilat dan dengan mudah meraih tangan orang lain. Yun Shan, yang telah menerima pukulan berat di langit, dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan kaget. Namun, ketika dia masih beberapa puluh meter dari tanah, kedua kakinya tiba-tiba menekan udara kosong dan tubuhnya kembali stabil. Siapa itu? Wajah mereka semua tertegun dan bingung ketika mereka melihat sosok manusia ilusi, yang tergantung di sebelah Xiao Yan. Jelas, mereka sangat tidak familiar dengan ahli misterius yang tiba-tiba muncul. Orang lain mungkin tidak akrab dengan sosok ilusi ini tetapi wajah Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya tiba-tiba dipenuhi dengan sukacita ketika mereka melihat yang pertama melakukan intervensi. Kartu truf terkuat Xiao Yan akhirnya muncul. Dengan bantuan guru misterius ini, seharusnya tidak banyak masalah mengalahkan Yun Shan. Setiap orang mengambil kesempatan di sela antara pertempuran untuk saling bertukar pandangan satu sama lain. Mereka semua melihat kegembiraan tersembunyi di mata pihak lain. Dari kelihatannya, keuntungan dalam pertarungan besar hari ini akan secara bertahap bergeser ke arah mereka. Selama Xiao Yan dan guru dari tangannya yang bergabung untuk membunuh Yun Shan, itu mungkin bahwa sekte Mystic Cloud akan berantakan sendiri tanpa perlu menyerang. Akan sulit untuk bangkit kembali di masa depan. Dibandingkan dengan sukacita Hai Bodong dan yang lainnya, hati banyak murid dan tetua sekte Mystic Cloud sangat tenggelam pada saat ini. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat Yun Shan benar-benar mengeluarkan darah dan dipaksa kembali. Sebuah kegelisahan langsung muncul di dalam hati mereka. Menjadi pilar dari sekte Mystic Cloud, jika Yun Shan dikalahkan hari ini, dampak pada moral sekte Mystic Cloud akan sangat luar biasa. Yun Shan secara alami tidak punya waktu untuk memikirkan perbedaan emosi di antara kedua pihak. Pada saat ini, dia menatap tajam pada sosok manusia tua yang tergantung di samping sisi Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan menghapus jejak darah di sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara yang lebat dan dingin. Saat itu, aku sedikit merasakan bahwa kekuatan orang ini sedikit aneh. Hanya sekarang aku sadar bahwa kekuatan itu benar-benar kamu. Yao Lao di langit melirik acuh tak acuh di Yun Shan di bawah ini. Dia tertawa kecil, bagaimana aku bisa membiarkan kamu merendahkan dan mempermainkan siswa aku secara acak? Kamu hanya sedikit douzong. Jika ini dulu, pemujaan ini hanya akan membutuhkan satu kalimat untuk menghilangkan sekte Mystic Cloud milikmu dari Benki Kontinen. Kata-kata dari Yao Lao tidak berlebihan untuk ditakuti. Dengan reputasinya di benua saat itu, seorang elit biasa douzun tidak akan bisa membandingkan dengannya. Selain itu, dia sangat ramah dengan banyak teman. Bahkan ada beberapa orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan yang sebanding dengannya dan memiliki hubungan dekat dengannya. Meskipun sekte Mystic Cloud memiliki satu elit douzong, Yao Lao pada waktu itu tidak akan sedikit pun mengkhawatirkannya. Penghormatan ini, bentuk alamat Yao Lao segera menyebabkan mata Yun Shan sedikit menyusut. Bentuk alamat ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh seorang elit douzun. Dengan kata lain, orang tua ini sebenarnya adalah seorang elit douzun saat itu. Kejutan dalam hatinya berlanjut sesaat sebelum perlahan memudar. Terlepas dari seberapa kuat Yao Lao saat itu, dia hanyalah tubuh spiritual pada saat ini. Kekuatan bertarung yang bisa dilepaskannya bahkan tidak mencapai 50% dari puncaknya. Tidak perlu terlalu takut padanya. Terlebih lagi, dia tidak perlu bertarung dengan orang ini. Ada seseorang yang akan berurusan dengannya. Kamu hanyalah tubuh spiritual belaka namun kamu benar-benar berani bertindak sombong ini. Karena kamu berani tampil hari ini, aku akan membuatmu tetap di sini bersama Xiao Yan. Yun Shan tiba-tiba tersenyum dan berkata, dengan hanya mengandalkanmu. Yao Lao perlahan berkata, api putih yang padat tampak memiliki roh seperti itu terus berlama-lama di sekitar tubuhnya. Hehe, secara alami akan ada seseorang yang berurusan dengan kamu. Terlebih lagi dia telah menunggumu untuk waktu yang lama. Yun Shan tertawa. Dia segera bertepuk tangan dan suara jernih perlahan bergema di atas langit ini. Pelindungmu, aku akan menyerahkan orang ini kepada kamu. Sekelompok besar kabut hitam tiba-tiba datang dari dalam aula besar dari sekte Mystic Cloud dari segala arah setelah suara Yun Shan terdengar.
Kabut hitam ini dengan cepat teraglomerasi di langit sebelum berubah menjadi kabut yang sangat dalam yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Xiao Yan dan Yaola melihat kabut hitam yang muncul. Wajah mereka secara bersamaan berubah serius. Anjing tua sialan ini, Yun Shan, benar-benar berkolaborasi dengan Aula Jiwa.